Ketua. Ibu. Ketua. Ketua, aku mohon padamu, biarkan aku bertemu Yuan. Ibu, aku ingin ibu. Apa yang kau teriakkan? Diam. Ibumu tidak ada di sini. Ketua, aku mohon padamu, biarkan aku bertemu Yuan. Xia adalah putri Yuan. Dia adalah cucumu sendiri. Hanya dia. Cucu perempuanku. Sekarang ada di dalam perut Yuan. Di masa depan, dia akan bermargamu. Dia itu apa? Yuan hamil. Jadi kenapa kalau dia hamil, anak yang dikandung putriku tidak ada hubungannya denganmu? Ibu. Lihat aku cepat. Cepat bawa anak nakal ini dan minyak dari hadapanku. Yuan sudah punya rumah baru. Apa yang kau lakukan di sini mengganggunya? Enyahlah dan menjauhlah dariku. Ibu, aku ingin ibu. Ayah, apakah ibu benar-benar tidak menginginkan kita lagi? Apakah ibu benar-benar punya bayi baru? Mengapa memaksa Yuan untuk menikahi orang lain? Mengapa? Siapa yang dinikahi putriku adalah keputusanku. Menikah dengan siapapun, tetapi tidak akan menikah denganmu, sopir miskin tak berguna. Ayah, Mengapa aku merasa sangat tidak nyaman? The film was Putriku. translated and narrated by M Bangun. Media. bangun. Bangun. Ibu, tolong jangan tinggalkan aku. Ayah sedang sekarat. Ibu, Berhenti. Yuan akan keluar. Singkirkan dia dari hadapanku. ibu, Ketua, pria itu sekarat. Bagaimana dengan gadis kecil ini? Kirim dia ke panti asuhan. Jangan biarkan dia muncul di depan Yuan lagi. Baiklah. kakek. Aku ingin ibu. Kakek. Aku ingin ibu. Pergi dari sini. Bajingan ini tidak punya ibu lagi. Ingat, ibumu juga tidak akan menginginkanmu. Aku akan menjemput Yuan. Kirim dia ke panti asuhan. Baiklah. Aku tidak percaya. Ibu, apakah kau benar-benar tidak menginginkanku lagi? Hilang pada pukul 10:20 pagi. Penyebab kematian, infak miokard akut. Ayah, bangun. Bangun. Jangan mati. Ayah. Aku pikir aku mendengar seseorang memanggil ibu. Yuan. Untuk sekarang, fokuslah pada kehamilanmu. Setelah anak di dalam perutmu lahir. Kau masih takut anak itu tak memanggilmu ibu? Kalian ini siapa? Apa yang kalian lakukan di rumahku? Cai, ketua. Kau bajingan. Kupikir kau jujur. Aku sangat menghargaimu dan membiarkanmu menjadi sopirku. Tapi kau, kawin lari dengan putriku. Dan telah melahirkan anak haram ini. Ayah, Mengzi dan aku benar-benar saling mencintai. Yuan, kau adalah putri Tang Dongnian. Bagaimana bisa kau begitu saja menikahi seorang sopir miskin tak berguna seperti itu? Aku sudah mengatur pernikahan dengan grup Mohai. Kau harus kembali dan menikah hari ini. Ayah, aku benar-benar tidak akan.
menjadi alatmu untuk aliansi pernikahan. Ibu jangan menikah. Aku mohon padamu, tolong biarkan kami bersama. Aku benar-benar mencintai Yuan Yuan. Pergi dari sini. Apakah kamu baik-baik saja? Kau hanyalah seekor kodok di selokan. Kau ingin menjadi menantuku? Berani-beraninya kau? Ibu, jangan pergi. Seseorang, bawa bajingan ini dan ayahnya. Jauh dariku. Dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Xia, jangan sentuh Xiaku lagi. Xia, kembalikan anakku. Yuan Yuan, Xia, Xia, Yuan Yuan. Buat dia menandatangani perjanjian perceraian. Xia. Mingzi, Biarkan nona besar masuk ke mobil. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Xia. Mingzi. Ayah, aku mohon hentikan mobilnya. Ayah, aku mohon hentikan mobilnya. Ayah. Ayah, Sangat menyedihkan. Ayahnya meninggal ketika dia masih sangat muda, dan ibunya menikah lagi. ibuku tidak akan meninggalkanku. Ibuku tidak akan meninggalkanku. Ibu, kau harus datang dan menemukanku. Keluarga Tang, aku di sini. Anda pasti pengasuh baru. Ikut saya. Bunga ini, Ini bunga kesukaan nyonya kami. Ibu lihat. Bunga yang kutanam sedang mekar. Aku menanamnya sendiri. bunga jenis apa ini? Indah sekali. The film was Ini adalah translated Anamir. and Setangkai bunga narrated untuk by ibu. M Media. Terima kasih, Xia. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah ibu terima. Apakah dia masih mengingatku? Ibu, Tangsinya, putri bungsu Tang Yuan. bunga anyelir kesukaanmu sedang mekar. Ibu. Selamat hari Ibu. Tang Mingxuan, anak angkat keluarga Tang. Terima kasih. Ibu memiliki kalian semua. Itulah kebahagiaan terbesar. Xia juga memberiku bunga seperti ini. Jika dia masih di sini, usianya akan hampir sama dengan Ming Xuan. Ibu. Siapa dia? Nyonya, ini pengasuh baru. Tanggung jawab makan dan hidup nonazinya. Pengasuh. Mengapa dia tidak masuk melalui pintu belakang? Masuk melalui pintu depan, sungguh tidak masuk akal. Saya akan membawanya turun sekarang. Tunggu. Pernahkah kita bertemu di suatu tempat sebelumnya? Ming Xuan. Kau adalah tuan muda keluarga Tang. Bagaimana kau bisa mengenal orang seperti ini? Ada. Aku punya perasaan yang sangat familiar. Aku tidak mau pengasuh. Aku hanya mau kakak Mingxuan. Keluarkan dia dari sini. Sinya. Kau sudah mengusir 4 pengasuh bulan ini. Jika kau mengusir yang ini juga, ibu akan mengirimmu ke luar negeri. Aku tidak mau pergi ke luar negeri. Aku juga tidak mau pengasuh. Aku tidak mau apapun. Sinya, kau sedang tidak sehat. Jangan berlari. Kita saling mengenal, bukan? Tuan muda. Bukan apa-apa. Saya permisi dulu. Tunggu sebentar. Gelang ini. Kamu adalah Xia.
Lucia. Itu kamu. Aku Ming Xuan. Aku Ming Xuan. Apa kau tidak ingat aku? Apa kau ingat sekarang? Apa yang sedang kau lakukan? Ibu, dia adalah. Aku tidak peduli siapa kau. Tolong sadari statusmu sendiri. Jangan berpikir kau punya kesempatan untuk mendekati orang kaya dan mengambil jalan pintas. Aku sudah terlalu sering melihat orang sepertimu. Apa statusku? Aku tahu betul. Itu yang terbaik. Jika tidak, pergi dari sini. Ibu, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Dia adalah teman dari panti asuhanku. Panti asuhan? Ya, Kenapa? Kenapa ibu mengadopsi dia? Jangan menangis. masa kecil Tan Ming Xuan. Sia. Ini adalah gelang yang selalu ibu pakai. Saat ibu pergi, biarkan itu bersamamu. Ibumu akan datang untuk segera menjemputmu. Tidak, dia tidak akan melakukannya. Dia tidak akan pernah datang lagi. Sia. Datanglah ke keluarga Tan untuk mencariku saat kamu dewasa nanti. Apakah seorang yatim piatu? Karena Ming Xuan mengenalnya. Biarkan dia tinggal. Tapi apa yang kukatakan barusan? Sebaiknya kau mengingatnya. Ming Xuan. Meskipun The kalian film was saling mengenal, translated sebaiknya and jangan terlalu narrated dekat. by M Media. Identitas kalian berbeda sekarang. Kau adalah tuan muda keluarga Tang. Sebaiknya jangan terlalu banyak berhubungan dengan orang yang tidak jelas asal-usulnya seperti ini. Ibu, dia benar-benar seorang gadis yang sangat baik. Latar belakangnya juga sangat menyedihkan. Ibunya, ketika dia berumur 5 tahun, Baiklah. Latar belakangnya tidak menarik bagiku. Selama dia berkelakuan baik dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang pengasuh, aku tidak akan mempersulitnya. Aku pasti akan membuatmu menyesal, meninggalkanku. Kalian semua pergi. Aku ingin kakak Ming Xuan bersamaku. Ming Xuan masuk sekolah lebih awal. Pergi sana. Aku tidak mau ibu, seorang wanita tanpa orang tua, untuk menjagaku. Aku hanya mau kakakku. Kamu punya orang tua. Apakah hebat punya uang? Selain menghabiskan uang, apalagi yang bisa kamu lakukan? Saat keluargamu kehabisan uang, kamu akan lebih buruk dari seorang anak yang tumbuh dewasa di panti asuhanku. Ibu bicara omong kosong. Keluargaku punya banyak uang. Kita tidak bisa menghabiskannya semua. Ya, kita tidak bisa menghabiskannya semua. Tapi hidup ini panjang. Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana jika suatu hari sesuatu terjadi pada keluargamu? Tutup mulutmu. Kau hanyalah pengasusinya. Lakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Kapan uang keluarga kita akan habis? Bukan giliranmu untuk mengkhawatirkannya. Biar ku beritahu. Sinya adalah putri Tang Yuanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengancamnya. Ya. Apakah dia putri tunggalmu? Ibu pasti akan datang menjemputku. Demi Ming Xuan. Jika ada lain waktu, aku tidak akan begitu sopan padamu. Ibu membuatku takut. Aku tidak bisa mengusirmu. Aku akan mencari cara agar ibu mengusirmu. Ini
Xia diam-diam masuk. Xia. Dan kau, bajingan. Jangan pernah berpikir tentang keluarga Tang kami memiliki hubungan sedikit pun. Tapi aku juga putri ibu. Kau terlihat sangat miskin. Ayah, apakah kau sudah kembali? Ibu, Cepat usir dia untukku. ayah, apa yang sedang kau lakukan? Kau memanggilku apa barusan? Ibu, aku Xia. Aku putrimu. Ibu, Diam. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki nama yang sama dengan cucuku, kau bisa datang ke keluarga Tang kami untuk menipu uang. menipu uang. Yuan. Dia tidak tahu kapan. Dia mengetahui tentang anakmu sebelumnya, yang juga bernama Lucia. Jadi, dia berlari untuk menyamar sebagai putrimu. Dasar kau pembohong kecil, kau pasti tergila-gila pada uang. Aku bukan pembohong. Aku benar-benar Lucia. Ibu, aku putrimu, ibu. Xia, Yuan. Anak sebelumnya sudah meninggal. Dia hanyalah seorang pembohong. Jika dia benar-benar putri kandungmu, bagaimana mungkin dia mencelakai The film Xia was dan membuatnya translated jatuh ke air? and Dan bagaimana narrated by mungkin M. dia Media. memberikan kacang Xia yang membuat dia alergi? Bangun, jangan sakiti Xia lagi. kau mengidap leukemia. Apakah itu sebabnya kau menyamar menjadi putriku? Apa? Kau mengidap leukemia dan membutuhkan banyak uang. Kau tahu bahwa kau memiliki nama yang sama dengan putriku. Jadi kau ingin mencari kekayaan, benar? Itu tidak benar. Aku tahu kau orang seperti ini sejak lama. Kau mendekati Ming Xuan. Juga untuk uang kan? Kau sangat jahat. Kau pikir kau bisa menggantikan Xia dengan menyakitinya? Bermimpi saja. Di mata Tang Yan ini, Xia adalah dan akan selalu menjadi putriku satu-satunya. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu jarinya. Apakah orang sepertiku tidak pantas mendapatkan kebahagiaan? Orang sepertimu tidak pantas berada di dunia ini. Sekarang Tuhan punya mata dan ingin membawamu pergi. Jika aku mati, aku akan menyeret keluarga Tangmu untuk dikubur bersamaku. Bajingan. Jika aku ibumu, aku juga tidak akan menginginkanmu. Aku Tang Yun bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk putriku. Jika aku mendengar kau lagi mengancam keluargaku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Penasu ini penipu. Sengaja menyakiti orang, kirim dia ke kantor polisi. Tunggu sebentar. Maaf, aku terlambat. Xia, kenapa kau keluar? Kau baru saja sembuh. Dokter menyuruhmu untuk lebih banyak istirahat. Ibu, kau salah paham pada Xia. Xia memakan kacang itu. Sendiri ingin kau mengusir Xia. Karena alergi, dia hanya tidak sengaja jatuh ke kolam. Katakan pada ibu sendiri. Maafkan aku, ibu. Aku berbohong padamu. Xia, kau harus meminta maaf pada kakak lu. Meng Xuan, adikmu baru saja membaik. Kenapa kau begitu galak padanya? Ibu, Xia dianiaya. Dia seharusnya tidak menderita keluhan seperti itu. Ming Xuan, kenapa kau membantu orang luar berbicara? Baiklah. Bahkan jika Xia alergi, kami salah paham padanya. Kami tidak mengejarnya. Lalu dia lari ke keluarga Tang hari ini untuk mendapatkan simpati dan menipu uang. Mari kita anggap ini impas. Menipu uang.
Xia tidak akan melakukan hal seperti itu. Ibu, ini pasti kesalahpahaman. Ming Xuan, ibu sudah memberitahumu sejak lama. Orang yang tidak diketahui asalnya seperti ini harus dihindari. Orang miskin, demi uang, mereka bisa melakukan apa saja. Jika kau tidak percaya, lihat. Tidak perlu. Aku tidak butuh simpati kalian. Aku juga tidak peduli dengan permintaan maafmu. Ini gajinya. Tambahannya adalah untuk kompensasi. Bagaimanapun Sinya tidak menyukaimu. Kau tidak harus datang ke sini di masa depan. Ibu, Aku tidak ingin uangmu. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Mengapa? Jangan terlalu serakah. Keluarga Tang bukan tempat untukmu bertindak liar. Keluarkan wanita gila ini dari sini. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Kalian minta maaf padaku. Inilah yang keluarga Tangmu berutang padaku. Minta maaf padaku. Xia, The aku film minta was maaf. translated Aku and minta maaf padamu narrated atas by nama ibu dan Media. kakak. Jangan bersemangat. Kalian berutang padaku. Kalian tidak akan pernah bisa membayarnya seumur hidupmu. Aku dan ayahku. Kakak Lu, maafkan aku. Tolong maafkan aku. Ibu dan kakek. Ibu bilang, Sinya. Sinya. Sinya, ada apa denganmu? Penyakit jantung Nona sedang kambuh. Cepat panggil ambulans. Hilang pada pukul 10:20 pagi. Meninggal karena infark miokard akut. Penyakit apa yang diderita Sinya? Nona memiliki penyakit jantung bawaan. Berapa umurnya? 13 tahun. Dia. Juga anak ayah. Sinya, jangan membuat ibu takut. Buka matamu, Sinya. Ini laporan penilaiannya. Berdasarkan rambut yang Anda berikan. Dia baru berusia 5 tahun. Dia masih sangat kecil. Aku rasa dia pasti sangat ketakutan. Ini semua karena aku tidak melindunginya dengan baik. Sehingga dia harus meninggalkan dunia ini di usia yang begitu muda. Anda adalah ibu yang baik. Dia tidak akan menyalahkanmu. Maafkan aku. Aku terlalu emosional. Jika putri sulungku masih di sini, dia akan seumur denganmu. Dia pasti akan secantik kamu. Xia. Akulah yang bersalah padamu sebelumnya, membuatmu sangat menderita. Bisakah kau memaafkanku? Boleh aku memelukmu sekali lagi? Ibu, aku memaafkanmu. Ada apa? Aku baik-baik saja. Akhir-akhir ini sering seperti ini. Aku sudah terbiasa. Bagaimana kalau aku pergi mencari pencocokan sumsum tulang? Aku tahu kau belum bisa menemukan kecocokan sumsum tulang yang cocok. Bagaimana jika milikku cocok? Tidak perlu. Tidak ada gunanya. Sudah terlambat. Aku mau pergi ke kamar kecil. Kenapa? Kenapa aku merasa makin lama kita bersama? Kita sepertinya sudah saling mengenal sejak lama. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jika ini terus berlanjut,
Ibu akan tahu. Tang Donian. Halo. Ibuku. Dia ingin melakukan pencocokan sumsum tulang untukku. Dia mendapatkan rambutku. Hentikan dia. Hentikan dia. Hello. Hello, Lucia. Kamu sekarang. Ibu. Ibu. Ming Zuan. Aku sangat kesakitan. Hanya saja. Selusin tahun kemudian. Daripada yang dia tahu. Nyonya, hasil pencocokan sumsum tulang Anda dan hasil tes DNA menunjukkan bahwa Anda dan Nona Lu tidak cocok. Laporan kemudian. Ini benar-benar bukan. Ayah. Aku benar-benar berpikir, dia adalah putriku. Orang yang paling tahu tentang Yuan sebenarnya adalah Xia. Di kehidupan ini, kakek minta maaf padamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak ingin tinggal di rumah sakit. Sejak aku berusia 5 tahun. Kenangan terbaikku ada di sini. Maafkan aku. Kenangan indah yang bisa kuberikan padamu. Hanya ini. Tidak perlu minta maaf. Anda adalah orang yang paling hangat. Orang yang paling baik. Yang pernah aku temui di dunia ini. Seperti matahari. Benar. Bagaimana jadwal operasinya? Jangan khawatir. Kakek telah mengatur yang paling dokter terkenal di bidang bedah jantung untuk melakukan operasi untuk Xinya. Ming Zuan, bisakah kau membantuku membeli balon? Tentu. Kalau begitu tunggu aku di sini. Ming Zuan, terima kasih. Jika ada kehidupan selanjutnya, biarkan aku menemukanmu di keluarga Tang. Aku akan melindungimu. Baiklah. Selamat tinggal. Ming Zuan. Selamat tinggal. Ibu. Zinya. Xia. 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 The film was translated and narrated by M Media. Anggota keluarga, mohon jangan masuk. Ruang operasi. Bagaimana keadaannya, dokter? Operasinya sangat berhasil. Tidak ada penolakan. Itu bagus. Itu sangat bagus. Terima kasih banyak. Xia, terima kasih. Makam Lucia. Xia. Terima kasih. Terima kasih atas hatimu. Sinya sekarang pulih dengan sangat baik. Cucuku. Kakek minta maaf padamu. Ayah. Ayo pergi. Baiklah.
Sinya. Panggil kakak. Kata. Aku akan menyayangi ibu dengan baik. Sinya. Sudah sangat larut. Makan camilan tengah malam. Berapa umurmu? Masih bersembunyi di balik selimut sambil makan permen. Aku tidak. Camilan tengah malam-malam ini adalah bubur panas dan buah dingin. Apa yang kau katakan? Nama bubur ini, siapa yang memberitahumu itu? Kata Sia. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Ini? Apa ini? Ini diberikan kepadaku oleh kakak Sia. Kata kakak Sia. Ibu tersayang,